tanganmu. Sesuatu yang mustahil. Saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa dekat dengan Allah karena perbuatan baikmu. Karena kita mengatakan semua perbuatan baik manusia itu seperti kain lapuk di hadapan Tuhan. Perbuatan baik manusia seperti kain lapuk, saudara kasih Tuhan. Tidak berarti di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi dekat kepada Tuhan hanya dengan kita semata-mata mengandalkan kebaikan kita. Tidak bisa. Karena setiap kebaikan kita pun, saudara kasih Tuhan, ada selalu motivasi di balik semua kebaikan. Tidak ada yang murni. Amin. Tidak ada yang murni. Dan kita tidak bisa berbuat baik kepada Allah. Karena Allah bukan objek kasih. Halo. Kalau engkau berbuat baik, engkau hanya berbuat baik bagi orang lain dan bagi dirimu. Nangkap? Itu sebabnya perbuatan baik kita seperti kain lapuk. Sebab selalu ada motivasi di balik itu. Karena sebab Tuhan bukan objek kasih. Kitalah objek kasih. Kita nggak bisa mengasihi Allah. Yang bisa adalah apa? Allah yang mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Tidak bisa, saudara kasih Tuhan. Lalu perbuatan apa yang membuat kita bisa dekat dengan Tuhan? Nggak bisa. Karena Tuhan bukan objek kasih. Kalau engkau memberi persembahan ke gereja, saudara kasih Tuhan, sesungguhnya yang menikmatinya paling hamba-hamba Tuhan. Saya harus berbicara apa adanya dulu. Haleluya. Walaupun hamba-hamba Tuhan adalah alat Tuhan, tapi yang secara real, yang mengalami pemberian Anda, bukan Tuhan. Itu sebabnya bukan persembahanmu yang kuinginkan, kata Tuhan. Kenapa? Karena semua korban persembahanmu, mas, perak, apapun yang kau miliki adalah berasal daripada aku, kata Tuhan. Haleluya. Tidak bisa. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya kebaikan kita, kata Tuhan, seperti kain lapuk. Tidak bisa. Itu menjadi dasar untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ada perlu, yaitu yang membayar dosa itu. Waktu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berinisiatif. Dia menyembelih domba. Di situ ada pencurahan darah. Lalu Allah mengambil kulit daripada kambing domba di Taman Eden. Lalu dia mengenakan kepada Adam dan Hawa. Sehingga ada korban penebus dosa, yaitu kambing domba yang tidak bercacat. Di situ ada korban, Allah sembelih, tercurah darah untuk menebus pelanggaran Adam dan Hawa. Lalu Tuhan menguliti kambing domba, lalu menutupi pelanggaran kambing domba untuk menutupi setiap dosa yang sifatnya hanya sesaat. Itu sebabnya setelah manusia jatuh dalam dosa lalu dibuang ke bumi, saudara kasih Tuhan, kemudian untuk setiap dosa, untuk setiap pelanggaran, maka diberlakukan hukum. Harus ada korban penebus dosa. Tapi itu tidak permanen. Haleluya. Tidak permanen. Tetapi korban Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Tapi ingat sekali lagi seperti yang saya katakan. Saya ulang-ulangi lagi. Jangan Anda salah mengerti. Betul. Yesus adalah korban penebus dosa satu kali untuk selama-lamanya. Untuk dosa kita hari ini, yang kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Tetapi, saudara kasih Tuhan,
Bukan berarti kita menjadi manusia yang bebas melakukan dosa dan pelanggaran. Haleluya. Amin. Ini harus kita tangkap. Lalu kalau kita jatuh, Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia adalah yang adil dan yang setia, yang akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran umatnya sepanjang ia mengakui dosa. Oleh diingatkan, 1 Yohanes 1:9 ini bukan produk hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat, orang kalau berbuat dosa tidak bisa hanya mengakui dosa. Harus dipersembahkan korban penebus dosa. Tetapi tuntutan 1 Yohanes 1:9, kita hanya cukup mengakui dosa dan meminta kembali darah Yesus menyucikan kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi itulah saudara yang dimaksud oleh Rasul Paulus